Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. kita ketemu lagi di Delman Gol. Kali Indang Akika sudah bersama dengan Mbak Emilia Contessa. Halo, apa kabar Mbak? Apa kabar? Baik. Halo, apa kabar? Senang sekali dia, pokoknya akhirnya kita bisa ketemuan. Sudah lama banget ya Mbak. Puluhan lama tahun banget, kali ya. puluhan tahun kita nggak ketemu ya Mbak ya. Oke, kita mau ngobrol nih sama Mbak Emil. Ceritain dulu Mbak, masa kecil Mbak lahir besar di Mande. Ya. Aku lahir di Banyuwangi tahun 1957. Di Banyuwangi. Lama ya. Iya. Langsung kalkulasi. Banyuwangi. Oke, aku sweet 67 tahun ini insya Allah ya nanti September. Sehat sekali. Oh, Masya Allah. I'm stubborn. Terus ya aku lahir di sana seperti anak-anak yang lain. Kemudian tapi memang ada sedikit perbedaan dengan teman-temanku yang lain yang seumuran aku gitu. Karena bapak ibuku tuh seneng musik kayak gitu. Jadi bapakku dari SMA dia jadi pimpinan band sekolah. Band ya, sekolah. Di Malang ya. Okay. Ibuku juga sekolah di Malang. Kemudian biasanya yang diarahkan kepada anak dari orang tua itu pasti karena orang tuanya punya cita-cita tidak tercapai, maka dia haruskan anaknya yang harus yang mencapai. harus mengikuti. Biasanya kata orang sih bercandaannya begitu. Terus akhirnya memang di sini ambisi ibu saya jauh lebih besar gitu untuk menjadikan saya menjadi seorang penyanyi. Jadi pada waktu saya masih kecil pun masih umur 2 tahun apa gitu, aku itu sudah diajarin gitu nyanyi gitu anak bayi-bayi lah gitu. Sampai akhirnya itu menjadi mendarah daging ke saya. Mbak sendiri apa ada adik kakak? Adik saya ada 2 tapi mereka seperti tidak diberi pintu lah gitu sama ibu saya untuk terjun ke musik dunia musik. Kayak gitu. Jadi memang fokusnya ke saya. Makanya apa-apa itu harus fokus ya supaya ada hasilnya lah gitu. Kemudian jadi sejak 2 tahun nih Mbak dilatih. Itu hanya nyanyi-nyanyi yang kita biasa kan kita ajarin ngitung, baca gitu anak umur 3 tahun gitu. Nah, terus saya mulai senang lah gitu karena tiap hari buat lucu-lucuan tuh kalau ada tamu-tamu saudara datang aku disuruh nyanyi gitu. Lama-lama saya umur 5 tahun saya mulai bisa nyanyi karena saya udah mulai nyanyi dengan band. Tadinya pakai gitar gitu Ada temannya bapak saya yang musisi punya band segala macem. Akhirnya aku latihan di situ sampai akhirnya menjadi setengah profesional lah gitu. Umur 5 tahun saya udah nyanyi di panggung. Udah nyanyi di panggung dan bener-bener yang nyanyi gitu. Niat dan ibu saya suka kalau ada kawinan apa gitu, aku anak saya nyumbang boleh nggak gitu. Iya. Dan Mbak dengan senang hati, Mbak senang gitu. Karena dari kecil kan dicekokin terus. Harus nyanyi gitu. Jadi saya nyanyi mulai umur 5 tahun, kemudian setelah. Mbak masih inget nggak lagu-lagu yang dinyanyiin? Iya, My yang Bonnie, paling... terus Ulate, Tanjung Ulate, gitu-gitulah lagu-lagunya aku masih inget banget. Itu yang ngajarin pertama ibu saya, terus yang kedua adalah pimpinan band teman bapak saya itu. Gitu. Terus kemudian pada waktu saya umur 7 tahun, saya udah mulai jadi tamu-tamu penyanyi tamu kalau ada penyanyi dari ibu kota gitu ya. Jadi misalnya pada waktu itu siapa? Hampir semua yang Dara Puspita, Mbak Titi. Jadi dia main di Banyuwangi. Penyanyi pembukanya saya. Just pokoknya semua orang yang semua penyanyi yang dari ibu kota itu, kalau nyanyi di Banyuwangi pasti saya menjadi penyanyi pembuka.
akhirnya melebar kalau ada penyanyi yang show di Jember, kira-kira 2,5 jam dari Banyuwangi, tetap aku yang disuruh nyanyi jadi pembuka, sampai akhirnya melebar lagi sampai ke Surabaya. Jadi kalau ada penyanyi-penyanyi ibu kota tuh datang nyanyi, mereka bikin show di sana, biasanya yang akan jadi penyanyi pembukanya adalah saya gitu. Dan ibu nganterin? Ibu nganterin pokoknya. Jadi pokoknya malam pun subuh sampai dari Surabaya ke Banyuwangi, tetap aja emang pagi juga harus. Ada peran ibu juga ya, yang besar sekali ya. Jadi sebetulnya orang tua dari ayah saya itu kurang kurang nyaman lah gitu, saya menjadi penyanyi gitu kan, dengan segala ini ajarononya ngaji ya gitu. Orang Madura kan bapak saya, apa gitu, ayo ngaji, mau nggak begitu lah. Jadi terus akhirnya tapi berkembang terus sampai suatu ketika ada Om Bing Slamet, Keluarga Jaya, ada Gus Taman, ada Mbak Reni, si Reni Asmara waktu itu. Mereka punya grup namanya Rimas Girl. Rimas Girl. Iya, Mbak Rima maksudnya. Iya, Rima Melati. Ya, mereka show ada beberapa artis lagi, show di Jember, aku yang penyanyi pembukanya. I was like 9 tahun gitu. Oh. Iya, masih 9 tahun. Waktu saya nyanyi, tiba-tiba Om Bing Slamet, dia panggil Om Edi Sud. Dia bilang, sini lu katanya gitu kan. Terus dia bilang, kenapa? Lu lihat nih anak ya, lu lihat nih anak, ini anak bakalan jadi, gitu. Ini yang cerita sendiri kepada saya adalah Om Bing Slamet. Oke. Dia bilang, inget nggak kita waktu di Jember, saya udah panggil Edi, ya itu ya, gitu kan. Kemudian setelah aku udah pindah ke ibu kota Jakarta lah gitu. Nah, terus dia bilang, lu lihat ya, dia bilang ini anak bakalan jadi, dia bilang gitu. Nah, terus saya sih saya nggak ngerti apa-apa, masih umur 9 tahun. Pokoknya ditugasi nyanyi aja gitu. Itulah berjalannya waktu sampai suatu ketika saya ikut, saya diangkat anak oleh namanya Pak Ogi, WF Ogi. Ya, Ogi itu beliau tuh ADM lah gitu untuk salah satu Glenn Nevis perkebunan, punya band anaknya. Mas Arman Ogi itu punya band. Kemudian saya diangkat anak oleh siapa namanya? Pertama bukan itu, saya diundang. Saya sama Ari Kusmiran. Ari Kusmiran. Dia kan dari Sidoarjo, saya Banyuwangi. Kemudian kita sering dipanggil untuk nyanyi kalau dia ada show gitu, acara di Jember. Mereka kan ya acaranya perkebunan itu kan banyak kan. Jadi selalu saya diminta untuk nyanyi sama mereka, menjadi satu grup sama mereka. Kadang-kadang kalau acaranya lebih besar, tentu Ari juga dipanggil juga gitu. Ari kan dia lebih dari kota besar lah gitu dari Sidoarjo dia. Jadi saya sama Ari memang sejak kecil kita berteman gitu ya sama Ari Kusmiran. Kemudian sampai karena terlalu seringnya dulu kita tuh nggak dibayar kalau nyanyi. Kalau saya seneng-senengan, nanti pulang dari nyanyi dikasih satu karung kecil kopi, sembako lah gitu. Begitulah gitu ya. Terus akhirnya kan dilihat, jadi si Papi, saya panggilnya Papi Ogi. Papi Ogi itu punya anak cuma satu, yaitu Mas Arman itu. Akhirnya dia ngambil saya untuk dijadikan anak angkatnya. Gitu. Dan aku pokoknya kalau udah Jumat gitu, Jumat siang, aku udah ke situ, ke Glenmore namanya. Namanya Glenmore. Kali baru. Aku di situ nanti Senin pagi dianterin langsung ke sekolah gitulah. Setiap kali begitu. Masih di Banyuwangi? Masih di Banyuwangi. Jadi kayak Glenmore itu kayak kecamatan. Oke. Ya, kecamatannya Banyuwangi. Sampai akhirnya suatu ketika ibu saya bilang, kamu kayaknya harus ikut festival deh. Coba. Saya bilang, kalau kita kan oke aja, perintahnya bagaimana kita jalan. Mbak, aku masih inget banget, Mbak tuh suaranya powerful banget. Jadi memang dari muda, dari kecil nyanyinya udah seperti itu. Iya, seperti itu. Makanya sangat ini ya. Makanya Om Bing Slamet kan bilang, ini anak bakalan jadi. Karena dia melihat mungkin
ada beberapa poin yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain gitu. Sangat ekspresif, ya, betul. Suaranya powerful betul, gitu. Besar, alto, ya, besar, alto. Jadi kan memang perempuan biasanya jarang ada penyanyi perempuan yang suaranya alto. Gitu. Nah kebetulan saya dari kecil memang udah kelihatan altonya gitu. Oke. Makanya terus cepet menjadi menarik perhatian orang. Itu mungkin seperti itu. Nah kemudian saya ikut festival di Jakarta? No, di Surabaya. Tapi skupnya nasional. Namanya gitu. masih ingat ya? Masih festival pop singer nasional di tahun 69. 69. Terus mereka terjadilah komunikasi antara ibu saya dengan keluarganya Pak Ogi itu tadi. Ya bilang ini gimana? Kan umurnya kan belum cukup gitu kan. Kan mestinya kan 14 tahun. Kriteria dewasa itu 14 tahun sampai ya seterusnya. Nah, waktu itu saya masih umur 12 tahun. Ya kira-kira ya. Akhirnya nyuri umur, ngebohong, ya. Terus akhirnya dibilanglah saya umurnya hampir 14 gitu. Tapi kan saya bongsor ya, jadi orang percayalah gitu. Dan ternyata berjalannya waktu, saya menjadi juara nasional. Jadi juara tuh Mbak? Juara 1 di festival yang pertama kali Mbak ikut. Enggak, sebelumnya saya udah pernah ikut festival ya. Tingkat kabupaten gitu. Ya minimal Mbak udah ada mencoba, udah ada dan udah ada pengalaman lah gitu ya. Nah, terus itu pertama sama Ari juga, Ari Kusmiran, terus ada Ani Rai, kemudian ada Franz Daromes. Ya, terus kemudian Ita Sitompul gitu. Nah, saya juara Jawa Timur dan kemudian mewakili lagunya Jawa masih Timur. ingat nggak Mbak? Masih. Lagu Di Mana sama Delilah. Delilah. Iya. Delilah tuh Tom Jones. Iya, Tom Jones. I saw the light on the night. Ya, itu kalau yang di mana? Di mana itu yang punyanya Mas Bob Tutupoli. Di mana engkau berada. Itulah itu apa lagunya itu aku juara Jawa Timur sekaligus mewakili Jawa Timur di tingkat nasional dan aku tetap juara 1. Berdua dengan Franz Daromes. Ya, itulah awal karirku sebetulnya. Pada saat festival itu ada talent scout-nya dari Mr. Lee H. King. Jadi beliau ini adalah pimpinan dari Philips Company, Polydor gitu ya, dari Singapura. Dia lihat saya, terus kemudian setelah saya ternyata juara 1, beberapa bulan kemudian mereka mendatangi keluarga saya di Banyuwangi untuk menawarkan kontrak bikin rekaman. Aduh, semua penyanyi itu memang cita-citanya tuh impiannya. Jadi itu tentu separuh menjadi berita yang sangat baik buat kami, tapi separuh lagi mereka mempertimbangkan pendapat keluarga. Keluarga kan tidak mengizinkan, apalagi keluarga dari bapak saya gitu. Nggak mau dikasih minum air neraka katanya. Iya, namanya orang daerah bahasanya seperti itulah gitu ya. Jadi itu memang kita jadi tersendat karena memang keluarga bapak saya tidak mengizinkan sebetulnya. Tapi bapak saya orang band, musisi, jadi dia seneng aja gitu. Akhirnya kita tertunda-tunda ke Singapura karena kita harus ngendon di Singapura untuk rekaman selama minimal 6 bulan lah gitu kan. Oh jadi ya tapi akhirnya waktu setelah minta itu ibu saya bapak saya dan saya kita datangi beberapa bintang nasional ya gitu. Kita pernah datang ke rumah Titi Puspa, kita datang ke rumahnya Erni Johan, kemudian apa itu namanya band Aka, hanya mau minta tahu ini bagaimana kalau misalnya saya dikontrak di Singapura dan mereka ini adalah orang-orang yang pernah dikontrak oleh Mr. Lee. Mr. Lee itu adalah bapaknya Bella Esperance. Pernah dengar nggak? Pernah dong. Yes. Jadi gitu. Bella ini adalah putranya. Bella Esperance Lee emang namanya. Jadi Mr. Lee ini mereka ini jadi teman-temanku ini
pada itu senior saya ya gitu, mereka dikontrak lah oleh Mr. Lee ini. Jadi yang pimpinan dari Philips itu adalah bapaknya Bella Esperance itu, gitu ya, Mr. Lee kita panggilnya. Yeah. Ernie Johan, semua yang itu pernah sama beliau, ya. Kemudian mereka ke Singapura juga tuh, rekaman ya, juga. Semua kan Ivo Nilakresna. Iya. Dari semua yang kita datengin, yang paling supportnya besar itu adalah Tante Ivo. Nilakresna. Karena dia bilang, udah berangkat saya jadi jaminan. Mr. Lee adalah orang baik, seluruh keluarganya orang baik. Saya kenal dengan, gitulah pokoknya. Akhirnya bertekadlah kita berangkat ke sana. Kan waktu itu ada penari-penari yang katanya dijual, padahal itu ramenya begitu ya. Jadi kita enggak, dia bilang gitu, kita nggak mau gitu. Makanya ibu saya suka khawatirnya pokoknya nanti sampai sana toto dijual. Bukan saya, yang takut dijual justru ibu saya. Ibu saya masih muda waktu itu. Saya hanya 12 tahun umurnya, kan nggak mungkin dong gue gitu ya. Pasti ini justru ibu saya yang sementara ibu yang nganterin kan? Iya, ibu nganterin. Terus akhirnya udah waktu itu ada Rollies, ada baru kita tahu belakangan ada The Steps, ada Marini, ada dan Sandra Sanger, ya. Dan ternyata, ternyata Mr. Lee ini orang yang sangat baik, keluarganya juga sangat baik dan support sekali. Dengan pekerjaan suaminya. Kemudian saya nyanyilah di sana dan saya banyak diberi pendidikan. Mr. Lee ini luar biasa. Rekaman tuh akhirnya Mbak? Rekaman, saya rekam. Masih ingat album pertamanya? Ada beberapa album, banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali, dan itu semua yang memilih lagu-lagunya adalah Mr. Lee. Dan itu dipasarkan di daerah Asia gitu, Asia Tenggara gitu gitu ya. Kemudian saya sangat masih deso banget gitu ya. Akhirnya dia ada satu penyanyi, tadinya kita panggilnya Mrs. Charles. Jadi di Singapura orang Inggris. Nah, ini yang diminta saya disuruh belajar ke Mrs. Charles. Saya nggak tahu namanya, tapi ya begitulah dipanggilnya gitu. Nah, terus saya diajarin sama dia bagaimana nyanyi di panggung, bagaimana ngambil suara, pokoknya gitulah Mrs. Charles. Jadi intinya bisa siapa saja yang di-hire untuk ngajar saya, tapi yang punya pemikiran untuk mendidik saya adalah Mr. Lee. Dan waktu itu yang bayar dia loh. Guru-guru itu dia yang bayar semua. Sampai terbentuk. Karena berarti dia ngelihat potensi. Iya kan? Iya, dari semua loh, dari semua penyanyi itu yang disuruh belajar tuh emang saya mungkin karena emang saya yang paling mentah ya. Sehingga saya harus diberi ilmu gitu. Udah setelah saya 2 tahun di sana kira-kira balik-balik ya. Tapi balik-baliknya juga jarang sekali, mungkin kayak setahun sekali gitu. Dan saya kan nggak ada masalah, yang penting saya nyanyi, terus saya rekaman, terus saya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kegiatan yang lain gitu ya. Sampailah kira-kira 1,5 tahun lah saya di sana kira-kira ya, 1 tahun lebih. Pulanglah saya ke sana karena kontraknya habis. Kontrak saya dengan Philips sih udah dianggapnya udah selesai sekian gitu ya. Pulang, ini mau jadi apa nih pulang nih gitu kan? Saya punya ilmu nyanyi loh gitu kan. Mungkin pemikiran orang tua seperti itu. Sampailah saya di Jakarta, ada night club yang namanya Tropicana. Yang waktu itu manajernya adalah Pak Abul Hayat. Maka bapak ibu saya bawa saya ke sana. Karena bilang, boleh nggak nyumbang? Jadi emang ini ngotot banget nih ibu saya ini. Pokoknya anak gua harus jadi penyanyi gitu. Boleh nggak nyanyi? Nyumbang. Boleh, dengan senang hati dan memberikan kesempatan kepada saya. Maka nyanyilah saya 2 lagu. Dan ternyata respons dari penonton memang luar biasa. Karena biasanya mereka lihat penyanyi kan kayak senior-senior saya yang cantik-cantik, mereka yang Mbak Teti, Kadi, terus kemudian Mbak Sandora, ya mereka kan penyanyi pop yang sangat manis-manis. Tiba-tiba gue nyanyi, dengan nendang ke sana, jongkok lempar mikrofon, waduh brutal.
Jadi saya seperti itu. Jadi makanya entertaining iya, banget. bener gitu. Iya kan? Akhirnya orang ya di sana ya namanya night club ya. Jadi mereka teriak-teriak apa segala macam. Setelah saya nyanyi, maka ketemulah Bapak Ibu saya dengan Pak Abul Hayat menawarkan mau nggak nyanyi di sini. Gitu. Maka dicobalah 3 bulan. 3 bulan lah nyanyi di situ, dikontrak. Nah, pada berjalannya waktu ternyata 3 bulan itu tidak terpenuhi. Saya full nyanyi di sana hanya 1 bulan. Selebihnya udah kocar-kacir, saya udah nyanyi ke sana ke sini. Wow, itu undangan-undangan. Iya, saya dikontrak sana, kontrak sini gitu. Tapi memang Pak Abul Hayat juga dalam memberikan, ya ada pembinaannya juga kan kepada saya. Akhirnya nggak apa-apa, dimaafkan. Walaupun saya tidak memenuhi kontrak sesuai dengan kontrak ya jadwalnya. Akhirnya dari situ, ya udahlah. Saya akhirnya kesana kesini, kemudian ya saya dianggapnya membawa era baru dari sampai usia berapa Mbak terus menyanyi? Ya sampai sekarang sih pastinya. Cuman waktu itu produktifnya sangat produktif. Saya kalau boleh bilang 2 tahun sebelumnya kontrak saya udah full loh. 2 tahun. Oh ya? Yes. Dan saya mohon maaf ya dengan segala hormat ya. Dan honor saya paling tinggi di antara. Iya, hits banget. Mbak Emil ini hits banget pada masanya. Kalau dulu mungkin ada yang dibayar 50.000 sampai 70.000, aku udah 200.000 dibayarnya. Iya gitu. loh. Ya jadi itu yang juga tentu ini ada pro kontra ya. Saya rasa itu wajar saja ya. Nah, cuman ibu saya kan menganggap ya ini rezeki orang kan masing-masing gitu. Iya. Gitu akhirnya ya saya sampai ya saya Tuhan maha baik gitu ya. Saya diberi rezeki, diberi kesempatan-kesempatan. Iya. Terus akhirnya Mbak menikah. Itulah, saya udah keliling dunia, saya nyanyi di Amerika, udah ke hampir seluruh Eropa gitu ya. Saya udah nyanyi di mana-mana, di Jepang, di mana aja. Saya udah menyanyi. Terus kemudian saya sudah masuk ke ditulis di majalah Newsweek sebagai salah satu dari 5 orang paling menarik di TV di dunia. Gitu ya. Saya salah satunya gitu. Yang lainnya itu ada dari Amerika, dari Afrika, dari Eropa dan satu lagi dari Jepang kalau nggak salah. Iya. Itulah. Jadi itu di peaknya kemudian saya ketemulah dengan jodoh saya. Terus kemudian pacaran sampai akhirnya saya menikah. Panjang cerita lah. Menikah. Lahirlah Denada. Iya, lahirlah. Dan pada waktu saya menikah itu karena papanya Dena juga kerja sebagai pegawai negeri gitu ya. Mungkin terlalu nyolok-nyolok kalau istrinya jadi penyanyi gitu. Akhirnya dimintalah saya untuk mengurangi berhenti. Berhenti gitu. Dan waktu itu ya atas nama cinta ya aku berhenti. Gitu. Jadi memang di dalam karierku itu selalu on off ya on off terus gitu. Dan akhirnya saya waktu itu berhenti sampai saya punya anak 2 dan di akhir masanya saya kemudian tidak berjodoh lagi dengan papahnya Dena. Kami berpisah gitu ya. Ya itu terus saya balik lagi gitu loh. Pokoknya jadi selalu on off gitu ya. Gitu. Jadi sampai akhirnya saya menikah dengan jadi pertama Rio Tambunan ya. Yang kedua dengan Abdullah Surkati. Abdullah Surkati. Dia pengusaha dari Amerika gitu. Tapi akhirnya dia orang Indonesia gitu. Orang Indonesia, orang situ Jalan Kiai Hashim Asari ya di situ, tapi dia 37 tahun dia tinggal di Amerika. Dia berusaha jadi pengusaha di sana. Terus ternyata juga tidak berjodoh terlalu lama sampai akhirnya saya menikah lagi dengan Usama Al-Haddar yang sekarang ini sudah tahun ini sudah perak. Pernikahan saya dengan Mas Usama. Terus kemudian dengan Mas Rio saya punya 2 anak, dengan Mas Abdullah saya punya 1 anak. Jadi pertama Denada sama Enrico, and then yang kedua itu dengan Mas Abdullah saya punya anak 1 namanya Muhammad Abdullah Surkati,
Di mana mereka? Jadi Muhammad ini lahir di Houston karena dia dulu tinggal di Houston. Dia kerja di minyak lah gitu. Kemudian dia memang bermukim di sana selama 37 tahun sampai anak saya melahirkan di sana. Sampai saya melahirkan anak saya di situ. Setelah itu kami nggak lama kemudian kami pulang ke Indonesia. Terus ya terjadi turbulence. Akhirnya ya namanya namanya takdir ya. Terus akhirnya aku menikahlah sama waktu itu tentara beliau ya. Jadi Usama Al-Hadar namanya. Saya punya satu anak. Namanya Kaisar. Kaisar Al-Hadar ya. Nah, anak-anak semua di sini, Mbak. Jadi Dena kan di Singapura ya sampai hari ini. Terus kemudian yang kedua namanya Enrico. Dia kerja di dia mantan wakil presiden salah satu bank. Bank di Australia. Di Australia. Jadi dia sampai sekarang dia di Australia. Dia menetap di Australia. Yes. Terus kemudian Muhammad dia selesai kuliahnya, kemudian dia kerja di Jakarta. Dan dia tidak ingin, saya udah bilang mau ke Amerika kamu, karena dia gampang, dia kan bisa, dia kan lahir di Amerika. Jadi surat-suratnya udah pasti bisa lah, gampang lah dia untuk masuk ke Amerika ya. Tapi dia tidak mau. Dia maunya tetap di sini, dan saya ya udah kalau kamu nggak mau di Amerika soalnya kan mungkin 22 jam ya, jauh. Ya udah kamu di sini aja di Australia, kan abangnya di Australia. Dia nggak mau juga karena dia takut, karena dulu pengalamannya bapaknya, kakeknya itu bapaknya kan sekolah di Azhar, Al-Azhar di Kairo. Kemudian bapaknya waktu dia kuliah di sana bapaknya meninggal. Dan namanya mahasiswa kan tidak setiap hari punya duit ya. Dia waktu bapaknya meninggal dia tidak bisa menemani. Itu yang dia tidak mau terjadi anaknya, karena bapaknya udah sepuh gitu ya. Nah, itulah ceritanya. Jadi dia nggak mau, dia tetap mau temenin bapaknya gitu. Jadi dia tidak mau. Yang nomor 4 itu yang bersama saya. Sampai hari ini dia hidup bersama saya, dan itu ya alhamdulillah jadi kayak bonekanya saya sama bapak. Yang penting masih ada yang nemenin ya. Masih bisa. Dan di masa saya sama bapaknya itu sekarang ini udah kadang-kadang ya sakit flu, sakit batuk, dialah yang ngurusin kita gitu. Terus Mbak sekarang kegiatan terakhir apa Mbak? Akhir-akhir ini Mbak ngapain jadi? Kemudian suami saya itu setelah dia jadi dia pensiun, dia tentara. Kemudian dia pensiun dini, dia kemudian terjun ke politik. Dia menjadi anggota DPR RI dari salah satu partai. Begitu yang itu satu periode. Waktu mau masuk ke periode yang kedua dia nggak mau. Dia nggak mau. Terus saya bilang, saya waktu beliau jadi anggota DPR RI, aku mencalonkan jadi bupati Banyuwangi. Waktu itu. Terus jadi aku gagal, aku kalah sama Pak Azwar Anas yang beliau sekarang jadi menteri. Emang beliau hebat sekali. Sampai hari ini pun beliau masih jadi menteri ya. Aku kalah sama Pak Azwar. Kemudian suamiku juga nggak mau lagi nyalon, aku bilang ya udah aku aja deh yang nyalon gitu kan. Ternyata aku berhasil masuk. Sejak itu memang dunia perpolitikan menjadi sangat menarik buat saya, sambil belajar-belajar sama suami. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi dan sebetulnya kalau dilihat dari profesi saya sebagai seniman, itu ada kesalahan. Itu adalah kesalahan. Seharusnya yang saya lakukan adalah saya tidak boleh meninggalkan dunia nyanyi. Seharusnya aku ajak di situ. Tapi kan saya enggak. Kan tadi saya bilang, saya kan on off. Selalu ini ada kesempatan. Tapi buat saya politik menarik sekali gitu buat saya gitu ya. Jadi fokus banget. Jadi fokus ke situ. Akhirnya nyanyi saya tinggalkan lagi. Jadi itu on off, padahal di antara itu saya masih dipanggil nyanyi pesta apapun gitu, saya masih dipanggil gitu kan. Kemudian akhirnya saya ke politik, dan saya sudah bertahun-tahun gak nyanyi. Saya itu di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Saya dan Bruri Marantika itu cukup mungkin ya dikenal dan digemari lah di sana gitu kan.
Karena salah satunya adalah kami dulu punya film yang main di Brunei itu selama hampir 6 bulan, di Singapura main selama 6 bulan, dan di Malaysia itu main selama 6 bulan. Dan pada waktu yang nonton itu, waktu itu masih mahasiswa yang kemudian belakangannya mereka udah ada yang jadi menteri apa gitu loh. Nah, mereka inilah yang manggil saya karena Bro Ri sudah meninggal. Maka saya seringlah dipanggil oleh beliau-beliau inilah gitu untuk nyanyi di Singapura, Malaysia, Brunei gitu ya. Nah, itulah yang sekali-sekalinya saya nyanyi gitu, karena saya udah enggak nyanyi lagi gitu kan waktu itu. Saya kerja di sini gitu kan gitu. Selama bertahun-tahun saya udah enggak nyanyi lagi kan. Tapi dalam 1 tahun 1 kali itu minimal, atau setahun 2 kali pasti saya masih dipanggil mereka. Gitu ya, saya pasti dipanggil, disuruh nyanyi gitu, dan saya senang sekali, jadi kayak ikan yang dicemplungin ke air gitu seneng banget gitu. Tapi tetap aja saya masih di politik juga gitu. Gitu. Jadi ya itulah kegiatan saya sampai sekarang, dan saya sering tidak latihan. Belakangan mulai rutin. Aku mulai gini. Kemarin tuh aku kena frozen shoulder. Frozen shoulder. Iya, jadi memang nggak ada kayaknya ya orang yang sakit frozen shoulder itu meninggal gitu ya. Tapi sakitnya luar biasa. Itu kenapa Mbak? Faktornya? Biasa, teman-teman saya juga banyak yang kena frozen shoulder. Banyak sekali gitu. Rasanya apa? Rasanya itu kayak saraf kejepit. Tapi ini hanya di bahu kanan atau bahu kiri gitu. Kayak gitu. Jadi dia nggak bisa gerak gitu? Sakit sekali. Dan saya luar biasa, sampai udah pesan-pesan sama suami, pesan-pesan sama anak-anak gitu, kalau mama nggak ada, ya gitulah gitu. Nah itu yang membuat saya berpikiran bahwa ini kayaknya aku nggak mau hilang begitu aja deh gitu kan. Aku pengennya kalau memang Tuhan akan ambil aku, paling tidak aku kepengen ada generasi-generasiku dulu gitu. Mereka masih ingat aku, iya ya ada Emil loh yang nyanyi gitu ya. Mereka itu membuat saya, dan itu yang pertama pemikiran saya. Dan sebelumnya kebetulan saya juga dipanggil ke Singapura. Saya nyanyi di gedung Esplanade apa gitu namanya, dan itu fully book, ya jadi full, itu di bawah di atas semua full yang nonton. Dan itu saya nyanyi sedikit aja, mereka semua ikut nyanyi. Lagu-lagunya adalah lagu-lagu saya yang ada di film. Yes, mereka juga gitu. Manggil saya juga kebanyakan bukan Emilia. Mereka jadi di film itu nama saya Yanti. Akhirnya mereka panggil saya Yanti. Pemeran Yantinya. Gitu perannya itu. Jadi sejak itu dipanggil lagi sama Malaysia, Ya saya akhirnya saya pikir mungkin saya boleh lah nyanyi-nyanyi di saat boleh lah Mbak. Iya menjelang pensiun gitu kan. Terus aku ya mulai, dan namanya penyanyi nggak mungkin kita tidak latihan. Kita harus latihan. Harus, itu adalah tanggung jawab profesi kalau saya bilang ya. Nah mulailah sedikit-sedikit saya mulai latihan, mulailah jalan kaki, ya kan, 30 sampai 40 menit sehari. Buat latihan nafasnya semua. Nah itulah yang hari-hari ini saya lakukan. Untuk acara apa? Kita lihat aja nanti. Kalau teman-teman artis ya, teman-teman seprofesiku, mereka banyak selalu memberikan support, semangat. Ayo dong nyanyi lagi dong, kayak itu gitu kan. Dan saya memang mengapresiasi, dan saya pikir ya bolehlah gitu, saya coba-coba. Bolehlah pastinya. Pasti geng gaul di sini juga rindu kan dengan suaranya Mbak Emil lagi. Oke Mbak Emil, kalau gitu cukup ngobrolnya. Oke. Terima kasih loh ya. Sama-sama loh Mbak. Udah dateng, terus kita bisa ngobrol-ngobrol. Pokoknya aku doakan Mbak sehat terus, terus sibuk sama nyanyi-nyanyi lagi. Amin. Ya kan Mbak? Enggak lah, cuma
cuma sekali-sekali doang. Sekali-sekali, iya. Pokoknya nyanyi lah. Kan sehat juga jadinya nyanyi Iya, betul. ya. Senang, sehat. senang. Iya, betul. Iya, betul. Makasih ya Mbak ya. Thank you so much Mbak, tetap sehat, Amin. panjang umur dan Amin. sukses. Amin. Bahagia. Sama-sama. Ya. Amin. Oke, geng gaul, segitu dulu ngobrol kita. Nanti kita ke Tumbar Laguna, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Bye. Debbie dan Elman bergol.